Pria itu hanya datang untuk mengantar kue ulang tahun anaknya, namun justru ditolak mentah-mentah oleh putrinya. Ia mendesaknya segera pergi. Alasan katanya sebentar lagi harus latihan mobil balap. Lalu dengan bangga ia menunjukkan sebuah brosur, mengumumkan dirinya sudah resmi mendaftar. Pria itu langsung terkejut, lantang melarangnya menyentuh balapan. Reaksinya begitu keras bukan tanpa alasan. 5 tahun lalu, pria itu adalah juara bertahan 8 kali Dewa Balap. Namun di pertandingan terakhir, bos timnya memaksanya sengaja kalah. Katanya ada yang bertaruh 100 miliar bahwa dia akan kalah, asal dia menyerah. Tim bisa dapat 100 miliar, tapi bagi pria itu balap bukan demi uang. Ia tetap memilih menang. Tak disangka istrinya justru menjadi korban serangan orang. Sebelum meninggal, ia berpesan agar suaminya jangan sampai membiarkan putri mereka terjun ke dunia balap. Tapi kini putrinya bukan hanya diam-diam mendaftar. Ia bahkan mewarisi bakat sang ayah. Dengan mudah mendapat pujian pelatih. Di sisi lain bos tim mendengar nama putri itu. Matanya langsung berubah. Karena sponsor utama balapan ini, tak lain adalah bos tim lama sang pria. Ia sudah menyuruh manajer tim mengawasi peserta, yang memiliki marga sama dengan sang dewa balap dulu. Saat melihat gadis itu melintas tikungan dengan teknik drift khas, yang dulu menjadi jurus pamungkas ayahnya, bos itu langsung bertanya hubungan mereka berdua. Namun di mata gadis itu, ayahnya hanyalah kurir pengantar makanan. Ia tak percaya sedikit pun bahwa ayahnya pernah jadi legenda balap. Melihat gadis itu tak mengaku, bos langsung membatalkan seluruh hak bertandingnya, bahkan mengusirnya dari tim, dan menuntut ganti rugi kerusakan yang barusan. Pada saat itu pria itu datang. Bos pun bertanya siapa sebenarnya dirinya. Demi melindungi putrinya dari bahaya, ia mengaku hanya seorang kurir makanan. Merendah sambil meminta maaf. Katanya putrinya masih muda dan tak mengerti. Ia janji akan menasihatinya di rumah. Namun anak buah bos mengatakan permintaan maaf tidak cukup. Ia harus membayar mobil yang rusak, dan menghadapi tuntutan ganti rugi besar. Pria itu pun menyanggupi. Melihat ayahnya begitu lemah, putrinya marah dan kecewa. Segera berkemas hendak kabur dari rumah. Sampai ia melihat poster lomba di lantai. Pria itu panik. Takut putrinya terjebak dalam permainan kotor. Ia pun buru-buru mengejarnya. Saat itu gadis sudah tiba di arena lomba. Bos pun langsung menyindirnya. Bahkan menyinggung ganti rugi 200.000. Investor yang ada langsung mengira gadis itu datang demi uang. Tapi gadis justru mengejutkan semua orang. Ia lantang menyatakan akan menantang semua pembalap sekaligus. Jika menang, ia harus dibawa ke kejuaraan nasional Dewa Balap. Dan mendapat tambahan hadiah 3 juta. Jika kalah, ia rela mematahkan tangannya sendiri. Investor yang tak pernah melihat orang sememberani ini, langsung menyetujuinya. Di balapan berikutnya, gadis itu melesat maju meninggalkan mereka jauh di belakang. Sadar tak bisa mengejarnya, lawan sengaja memerintahkan rekan setim menghalanginya. Namun gadis dengan berani memilih jalur luar, dan berhasil menyalip dengan drift berkelas. Mereka kembali menghadang, tapi ia sudah membaca trik murahan itu. Sekali injak gas dan teknik buntut naga, ia menyalip 2 mobil sekaligus. Lawan baru sadar gadis itu bukan orang biasa. Mereka hendak menekannya di tikungan, namun justru tikungan adalah jurus andalannya. Gas rem tangan dan setir digerakkan mulus. Ia berhasil melesat dengan indah. Melihat keadaan berbalik, investor pun memberi perintah kotor, meminta anak buah menebar ranjau paku di jalur akselerasi. Gadis yang melaju kencang sama sekali tak curiga. Roda mobilnya langsung pecah kehilangan kendali. Investor tersenyum puas, bersiap mengirim orangnya untuk memungut mayat. Namun tiba-tiba ia terkejut, karena dari bawah gunung, sebuah mobil pengantar tahu melaju kencang. Ia segera melaporkan hal ini pada bos, hanya untuk melihat pria itu, dengan kecepatan kilat menyalip ke gunung, dan dengan presisi sempurna, menangkap putrinya yang terjebak dalam insiden mendadak.